Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah di masa lalu orang-orang yang berbuat dosa lalu bertaubat dan menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah cara kita bertaubat sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi jika kita sudah terlanjur melakukan dosa yang sangat besar. Dikisahkan pernah suatu ketika Mu'az bin Jabal datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih dan menangis. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah dan beliau pun menjawab salamnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah gerangan yang membuatmu menangis, wahai sahabatku Mu'az?" Mu'az pun menjawab, "Ya Rasulullah, di depan pintu ada seorang pemuda yang bertubuh tegap, berkulit bersih, berwajah tampan. Ia sedang menangis terseduh-seduh, ibarat seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Ia ingin menemui Anda ya Rasul." Rasulullah lalu meminta kepada Mu'az agar pemuda tersebut dibawa masuk. Pemuda itu pun masuk dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan baginda Rasul pun segera menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya dengan penuh kasih sayang, "Apakah gerangan yang membuatmu menangis, wahai anak muda?" Pemuda itu pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Dosaku telah terlalu banyak sehingga aku sangat takut, karena pasti aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam, dan Allah pasti tidak akan mengampuni dosa-dosaku selamanya." Lalu Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari segala perbuatan syirik." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu telah membunuh seseorang?" Pemuda itu pun menjawab, "Tidak ya Rasul." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun sebesar gunung yang berdiri kokoh." Pemuda itu pun kemudian berkata lagi, "Bahkan dosa-dosaku pun lebih besar dari gunung-gunung yang berdiri kokoh itu." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu meskipun dosamu sebanyak 7 lapis bumi, berikut lautan-lautannya, pasir-pasirnya, pepohonan yang ada di dalamnya, dan seluruh makhluk yang berada di bumi." Namun pemuda itu berkata lagi, "Dosa-dosaku lebih besar daripada semua itu ya Rasul." Nabi Muhammad SAW pun kemudian sedikit geram mendengar jawaban pemuda itu seraya bertanya padanya, "Wahai pemuda,
Adakah dosa-dosamu itu kamu anggap lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar pertanyaan Rasulullah pun, pemuda itu pun terjatuh seraya berkata, Maha suci Allah, Dialah Tuhanku. Tiada yang lebih besar daripada Allah. Allah lebih besar dari segala sesuatu yang dianggap besar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Wahai pemuda, dosa apakah gerangan sebenarnya yang telah kamu lakukan sehingga begitu besarnya dosa itu di matamu? Pemuda itu lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini semenjak 7 tahun yang lalu suka menggali kuburan. Mayat-mayat itu aku keluarkan dari dalam kuburnya, lalu aku ambil kain kafannya. Hingga pada suatu hari ada seorang gadis cantik jelita dari kalangan Ansor yang meninggal dunia. Mayat gadis itu pun lalu dibawa dan ditanam di dalam kuburnya. Dan ketika semua keluarga dan orang yang mengantar jenazah gadis itu telah pergi, dan waktu malam telah tiba, aku pun segera mendatangi kuburnya. Kemudian aku gali, dan aku keluarkan mayat gadis itu dari kuburnya. Aku pun kemudian membuka kain kafannya untuk aku ambil, dan tubuh gadis itu pun tergeletak di samping kuburnya dalam keadaan telanjang. Ketika aku hendak pergi meninggalkannya, rupanya setan telah lebih dulu menggoda dan merayuku, sehingga singkat cerita, aku pun memperkosanya, dan setelah itu aku tinggalkan ia begitu saja. Namun tiba-tiba terdengar di belakangku suara yang mengatakan, celakalah engkau wahai pemuda dengan azab Allah kelak di hari pembalasan akibat ulahmu hari ini. Engkau telah permalukan aku dengan mengeluarkan jasadku dari kuburku, lalu engkau telanjangi aku di tengah jasad-jasad yang terbaring, lalu kau perkosa aku, maka celakalah engkau dengan azab neraka. Pemuda itu lalu melanjutkan, sekarang bagaimana menurutmu aku ini ya Rasul? Mungkinkah aku masih dapat mencium bau surga? Rasulullah terkejut mendengar pengakuan sang pemuda. Spontan Rasul berkata kepadanya, menjauhlah dariku wahai orang fasik. Aku takut terkena hawa panas nerakamu, karena engkau telah terlalu dekat dengan neraka. Maka pemuda itu pun segera pergi menuju Madinah, menjelajahi bukit-bukitnya dalam keadaan penuh penyesalan dan harapan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Sambil mendekapkan tangan ke lehernya, dirinya selalu menyeru kepada Allah, meminta ampunan atas segala dosa yang telah ia lakukan. Pemuda itu senantiasa mengulang-ulang munajatnya ini di waktu siang dan malam hingga 40 hari lamanya. Ketika akhir malam ke-40, ia pun menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, apakah yang akan engkau perbuat mengenai hajatku ini padamu? Jika engkau mengabulkan permohonanku dan engkau mengampunkan dosa-dosaku, maka turunkanlah wahyu kepada nabimu. Dan jika engkau tidak sudi mengampuni aku yang hina ini, maka bakar sajalah aku dengan api neraka duniamu hingga aku binasa, dan lepaskan aku dari keburukanku dan dari siksa di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan dengan menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, beliau pun segera bergegas keluar dalam keadaan gembira dan membacakannya kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau bertanya pada mereka, adakah di antara kalian tahu di manakah gerangan pemuda yang telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Mu'az menjawab, Ya Rasul, kami dengar ia ada di tempat ini dan itu. Rasulullah pun segera menuju ke sana bersama dengan para sahabatnya, hingga mereka tiba di suatu bukit di mana pemuda itu berada di puncaknya. Nabi Muhammad dan para sahabat segera mendaki bukit tersebut dan menemukan pemuda itu sedang berdiri di antara dua batu besar
sambil mendekapkan kedua tangannya ke lehernya. Wajahnya telah menjadi hitam pekat. Bulu-bulu matanya berjatuhan karena banyak menangis, dan terdengar dari mulutnya ia terus bermunajat, "Ya Allah Tuhanku, Engkau telah menyempurnakan bentuk dan rupaku. Lalu apa gerangan yang Engkau inginkan dariku? Apakah Engkau akan masukkan aku ke dalam neraka untuk membakarku? Ataukah Engkau ingin dudukkan aku di dekatmu? Ya Allah, Engkau telah memberikanku kebaikan dan kenikmatan. Lalu apa gerangan yang akan menjadi akhirku? Ke dalam surga, ataukah Engkau giring aku ke dalam neraka? Ya Allah, sungguh kesalahanku ini lebih besar dari petaka langit dan bumi, bahkan lebih besar dari kursimu yang amat luas. Akankah Engkau ampunkan dosaku, atau akan Engkau permalukan aku di hari kiamat?" Sambil terus menangis, ia menaburkan debu ke atas kepalanya. Lalu Rasulullah pun mendekati sambil menyapu kepalanya dengan penuh kasih sayang, menurunkan kedua tangan dari lehernya. Lalu beliau bersabda, "Wahai pemuda, bergembiralah, karena engkau telah dipilih menjadi orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ambillah pelajaran dari pemuda ini dengan memohon ampun dari segala dosa yang disadarinya." Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba." Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Sahabat seiman yang dirahmati Allah, seseorang yang bertaubat dari dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya, maka ia seperti orang yang tidak mempunyai dosa, dan ia pun terhindar dari siksa yang seharusnya ia terima. Adapun penghapusan dosa itu tidak lain adalah karunia dan rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena wajibnya Allah menerima taubat seorang hamba. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menganggap kecil dosa-dosa. Selidiki dan berusahalah untuk mengikis habis dosa-dosa yang telah dilakukan dengan melakukan taubat. Demikianlah kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah dapat berbuat apa saja yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Wallahu a'lam bishawab." Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.